kabar ya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ibu. Ya, syukur alhamdulillah kalau kalian baik. Ibu akan cek sound dulu ya. Cek. Kedengaran? Dengar Ibu. Ya, gambar Ibu jelas ya? Jelas Ibu. Baik. Hari ini kita akan belajar tentang kebutuhan dasar manusia, pengelompokan obat ya. Tapi sebelumnya untuk ketua kelas silakan dipimpin untuk berdoa terlebih dahulu. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan masing-masing. Berdoa dimulai. Ya, selesai. Ya, terima kasih untuk ketua kelas. Untuk kalian semua anak-anakku yang hebat, ayo di on kamera semua. Ibu akan melakukan presensi terhadap kalian. Ya, selain itu nanti silakan isi Google Classroom-nya yang sudah Ibu share kemarin. Ya, untuk hari ini sudah Ibu buka ininya. Baik, Ibu panggil satu-satu. Ada Anissa Firly. Ada Bu. Ada Angel. Ada Ibu. Email Anjani. Ada Bu. Andini. Ada Bu. Oke, Rosemary. Hadir. Intan. Ada Ibu. Desinta. Hadir Bu. Oke, ada 15 orang ya yang hadir pada hari ini. Terima kasih. Ya, ada yang tidak hadir? Hadir semua ya, 15 orang ya. Oke, baik anak-anak. Untuk menyemangati kalian, karena ini sudah siang ya. Dari tadi kalian sudah belajar bersama Bapak Ibu guru yang lain. Oke anak-anakku semuanya, Ibu mau bertanya ya, siapakah di antara kalian yang pernah minum obat? Ada? Ada. Ya. Kira-kira minum obat apa ya? Ya, itu Minum obat paracetamol. paracetamol. Apa obat paracetamol itu? Obat yang berfungsi untuk meredakan demam. Pinter. Nah, siap ya kelompok yang akan maju pada hari ini? Siap. Ya. Siap. Anak-anakku Siap, semuanya. Ibu. Kalian tahu nggak kira-kira manfaat apa untuk belajar hari ini? Ini, ya. Untuk mengetahui obat. Iya. Nah, ini adalah kompetensi, sudah terlihat ya di layar kalian? Sudah Ibu. Ya. Sudah Hari ini Ibu. kita Sudah akan terlihat. kita akan mempelajari tentang kompetensi dasar memahami obat, mengelompokkan obat ya. Kemudian nah, ini tujuannya. Tujuannya yaitu kalian dapat menguraikan tentang obat yang berupa macam-macam obat ya, reaksi obat, faktor yang mempengaruhi reaksi obat, kemudian bagaimana cara melakukan penyiapan obat. Nah, untuk penilaiannya yaitu penilaian sikap dalam pembelajaran diskusi dan presentasi. Kemudian ada penilaian pengetahuan ya, mengisi di LKPD dan tes tertulis. Untuk penilaian diskusi hari ini kalian diharapkan bisa berpartisipasi dengan baik ya, bisa aktif di diskusi ini. Baik, untuk selanjutnya Ibu akan menyajikan tentang gambar ya. Bentar. Nah, ini dia gambarnya. Kira-kira ini silahkan kalian berpikir ya, menganalisis ini gambar apa. Mungkin ada pertanyaan bisa dimunculkan. Oke?
apa ini? Ya, terima kasih tadi. Nah, silakan. Ada yang mau bertanya? Kira-kira sudah ada pemikiran apa tentang gambar ini di layar ini? Ya. Arti dari masing-masing logo. Ya, ini Mbak Mary mau bertanya atau bagaimana? Yang saya pikirkan, Bu, pertama kali itu, oh ini artinya gitu. Oh, Artinya apa ya? Gitu. oke, ya. Baik, selanjutnya nanti ditambung dulu ya. Nah, itu akan jadi bahan diskusi di kelompok ini nanti. Nah, kalau ini apa ya kira-kira? Ayo, apa ya ini? Itu macam yang satu ampul. Oh iya, ampul. Nah, ampul itu apa ya kira-kira? Itu macam-macam sediaan Ampul. obat. Iya. Siapa tadi yang jawab macam-macam sediaan obat? Desinta. Wah, ya, plus ya. Ya, Ibu kasih jempol. Oke, anak-anakku. Benar ya, untuk kedua gambar ini nanti akan kita diskusikan ya bersama kelompok. Ya. Nah, silakan setelah ini waktunya untuk kalian berdiskusi sejenak ya bersama kelompok, mereview kembali jawaban yang sudah kalian temukan, kemudian pertanyaan yang sudah kalian kumpulkan. Silahkan direview kembali, sesuaikan dengan data yang dikumpulkan di LKPD. Masing-masing kelompok nanti saya beri waktu 10 menit ya untuk mereview ulang. Nah, kerjakan sesuai dengan format LKPD. Siap? Siap, Ibu. Oke. Ya. Gimana? Sudah siap untuk ini presentasi? Kelompoknya siapa? Ada kelompok saya. Oh, kelompoknya Tika Rosemary. Baik, silakan Mbak Tika Rosemary untuk presentasi hasil diskusinya. Baik, Ibu. Sebentar minta tolong Angel untuk membagikan layar. Silakan Mbak Angel membagikan layar. Mbak Angel. Mbak Angel kemana ya? Mbak Angel. Mbak Angelnya kemana ya? Mungkin sinyalnya lagi gangguan, Ibu. Ya, mungkin ada yang lain yang mau ini membantu untuk bagikan layar. Oke, masih ini ya. Nah, sudah terlihat. Maaf, Ibu. Oke, tidak apa-apa, silakan. Silakan untuk kelompok 2. Baik, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih atas waktu yang telah diberikan Ibu untuk kelompok saya presentasi. Langsung saja kita ke materi. Hasil diskusi kelompok. Pasti dari kalian ada yang tanya nih ya, apa perbedaan dari setiap logo tersebut, bagaimana cara pemberian atau pemakaian obat, ataupun bagaimana peran perawat dalam memberikan obat kepada pasien. Lanjut ke slide berikutnya. Baik, yang tadi ada penjelasan tentang logo obat ya. Nah, logo obat yang pertama itu ada lingkaran hijau bergaris tepi warna hitam, itu berarti obat bebas. Sering juga disebut OCT, over the counter, adalah obat yang dijual bebas di pasaran seperti apotek, pedagang eceran, atau toko obat dan dapat dibeli tanpa resep dokter. Yang kedua, di sampingnya ada obat logo warna biru dengan garis tepi berwarna hitam. Obat bebas
obat bebas terbatas adalah obat yang sebenarnya termasuk obat keras, tetapi masih dapat dijual atau dibeli bebas tanpa resep dokter di apotek, pedagang eceran, atau toko obat. Nah, ini ada lagi simbol warna merah dengan garis K itu, huruf K. Ini berarti obat keras. Obat daftar G adalah obat yang hanya dapat dibeli di apotek dengan resep dokter, tidak dijual bebas, biasanya dengan tulisan besar yang berbunyi harus dengan resep dokter. Selanjutnya ada yang seperti palang warna merah putih itu, berarti obat psikotropika adalah obat keras baik alamiah maupun sintetis. Memperolehnya harus dengan resep dokter. Pihak apotek yang diberi hak wajib menjual, melaporkan jumlah dan macamnya. Ada pula yang seperti tanaman. Obat ini termasuk golongan jamu, bisa diperoleh di toko obat, warung, dan apotek. Sebelahnya ada yang seperti gambar salju, kuning dan hijau, obat tradisional dari bahan alam yang dapat disejajarkan dengan obat modern karena proses pembuatannya yang telah berstandar. Atasnya ada warna putih dan hijau, itu berarti obat tradisional yang disajikan dari ekstrak atau penyarian bahan alam yang dapat berupa tanaman, obat, binatang, maupun mineral. Baik, untuk slide selanjutnya, ini bisa dilanjut dengan teman saya, Asa. Ya, cara pemberian obat. Yang pertama, masukkan melalui intravena atau pembuluh darah. Yang kedua, masuk melalui oral atau mulut dan ditelan. Yang ketiga, masuk melalui rektal atau suppositoria. Yang keempat, bisa dioleskan di daerah topikal. Yang kelima, obat topikal yang diteteskan di telinga. Sekian. Baik, slide selanjutnya. Terima kasih telah mendengarkan secara seksama. Apakah ada yang ingin bertanya? Ya, terima kasih atas presentasinya. Ya. Cara pemberian obat tetes telinga. 1. Siapkan sediaan obat. 2. Kapas, cotton bud, bengkok, penlight, dan larutan NaCl. 3. Memposisikan pasien tidur miring dengan telinga yang sakit berada di atas. Silakan kelompok 2 untuk menyimpulkan hasil diskusi dan hasil presentasi untuk hari ini. Ya, kelompok 2 silakan. Kesimpulan dari pembahasan hari ini ialah 1. Yang pertama itu obat adalah sediaan atau paduan bahan-bahan yang siap digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi ataupun keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan, dan kontrasepsi. Yang kedua, penggolongan obat menurut logo yang ada: obat bebas terbatas, obat bebas, obat keras, obat psikotropika, obat herbal terstandar, dan obat fitofarmaka. Dan yang terakhir ada proses pemberian obat bisa melalui oral, sublingual, topikal berupa tetes hidung, tetes telinga, obat oles, intravena, suppositoria. Baik Bu, demikian kesimpulan yang bisa disampaikan. Oke. Ya, terima kasih untuk ketua kelas. Ya, Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.